Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan PowerPoint interaksi manusia komputer yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Libran Isra Gunawan. Yang kedua, Alizar Nur Wahid. Yang ketiga, Arthur Budi Maharisi. Yang keempat, Kevin Malandi Putra. Yang kelima, Muhammad Rafi Ihwandani. Yang keenam, Muhammad Rizky Nova. Freelancer, Software Development Life Cycle, dibagi menjadi waterfall, analisis, desain, coding, dan testing. Selanjutnya analisis functionality, functionality fitur atau menu, login atau sign up, yaitu proses masuk bagi pengguna untuk memasuki website atau aplikasi. Menu yaitu yang pertama home. Home adalah tampilan awal yang berupa isi di daftar menu. Yang kedua notif, yaitu pesan yang ditampilkan di dalam website untuk memberikan peringatan atau informasi. Yang ketiga ada chat, yaitu komunikasi antara owner dan worker. Yang keempat ada owner, orang yang mencari tenaga kerja dari para worker. Lalu yang kelima ada worker, adalah orang yang mencari pekerja dengan upah per jam, yaitu tergantung dengan jumlah waktu yang dihabiskan untuk bekerja atau berapa banyak pekerjaan yang dikerjakan. Selanjutnya pengaturan. Di pengaturan ada profil, yaitu untuk mengelola data pribadi. Selanjutnya data. Data ada fisik, yaitu worker yang mengerjakan pekerjaan dari owner. Lalu non-fisik, owner yang memberikan pekerjaan kepada worker. Selanjutnya environment, developer. Hardware sama dengan prosesor Intel Xeon E5620 2,4 GHz 4, memori 4 GB RAM, hard disk, software sama dengan sistem operasi sama dengan Windows. Software database. Software database di sini Oracle, software design Adobe Illustrator. Lalu user hardware Android minimal versi 6,0. Lalu PC atau laptop AMD Ryzen 5 3400G. Lalu iOS A13 Bionic. Lalu software web browser dan Google Chrome. Untuk selanjutnya, user requirement. Sebutkan dan deskripsikan aktor atau siapa saja yang akan menggunakan produk berikut dengan karakteristik aktor. Yang pertama ada user, yang kedua ada customer, yang ketiga ada owner, dan yang keempat ada web developer. Usability dan Usability Principle Development by Nestle 2001 dan Colex. Yang pertama, Visibility of System Status. Website ini selalu memberikan notifikasi deadline pekerjaan yang sedang Anda kerjakan. Match between system and the real world.
Website ini dapat mengoptimalkan kebutuhan seseorang untuk mencari pekerjaan dan pencari tenaga kerja. Dan yang ketiga, user control and freedom, yaitu para pekerja dapat memilih pekerjaan yang sesuai kemampuannya dan pencari tenaga kerja dapat memilih pekerjaan yang ia butuhkan. Dan yang keempat ada konsistensi and standard, yaitu font yang dipilih untuk judul di board. Yang kelima, help user recognize, diagnose, and recover from errors, yaitu dapat menghubungkan customer service untuk mengetahui masalah yang terjadi pada user. Yang keenam, error prevention, yaitu user dapat mengajukan feedback kepada developer. Yang ketujuh, recognition rather than recall, yaitu website ini menyediakan histori agar user dapat melihat apa saja aktivitas yang terakhir mereka lakukan. Yang kedelapan, flexibility and efficiency of user. Website ini dapat digunakan berkat sistem pembayaran antara transaksi owner dan worker. Yang kesembilan, aesthetic and minimalist design. Website ini memberikan desain, warna, dan gambar menarik agar user semakin semangat mengerjakan pekerjaannya. Yang ke-10, help and documentation. Website ini menyediakan informasi agar user baru mudah menggunakan website ini. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya prinsip P yaitu predisposition, research, insight, C concept, and S strategi. Predisposition karena banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja freelancer, yaitu bukan kerja tetap. Research, keuntungan dan tantangan pengguna platform pekerja dan mencari tenaga kerja. Teliti tentang manfaat dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mencari kerja saat menggunakan platform perekrutan online. Anda dapat menganalisis keuntungan seperti akses yang lebih luas ke pasar tenaga kerja, efisien proses rekrutmen, dan meningkatkan kecepatan dalam mencari pekerjaan. Di sisi lain, ada juga yang dapat menyelidiki tantangan seperti ketidakseimbangan informasi, resiko keamanan data, dan ketidaksesuaian antara kemampuan pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan. Insight untuk menghubungkan Selanjutnya, konsep website tersebut dapat memberikan ruang bagi para pekerja dan pencari tenaga kerja untuk membuat profil pribadi yang mencakup informasi tentang pengalaman kerja, pendidikan, keterampilan, dan minat mereka. Selanjutnya, strategi. Kita akan menampilkan iklan-iklan di berbagai sosial media seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lain, dan sedikit menjelaskan tentang website ini. Baik, selanjutnya persona. Nama Raffi, umur 19, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar. Biografinya, Raffi memiliki kesulitan di dalam mencari pekerjaan tambahan. Dan itulah situs web ini membantu orang-orang yang sulit mendapatkan pekerjaan tambahan. Dan untuk goals-nya, dengan website ini Raffi dengan mudah
dapat mengerjakan pekerjaan tambahan sesuai dengan skill yang Raffi miliki. Who do you think would need to be involved in developing? Pekerja yang mencari pekerjaan freelance, pekerja yang mencari pekerjaan freelance, dan pencari tenaga kerja yang membutuhkan tenaga freelancer. What do you think are the key usability goals and user experience goals for each of them? Tujuan dari pembuatan website ini adalah untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mencari pekerjaan freelance dan mempermudahkan user yang mencari tenaga kerja untuk mempermudah pekerjaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita lanjutkan. Red design, therefore alternative design, the idea to send recruitment. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Competition design, based on aktivitas, penulisan konten, menulis artikel, blog post, ulasan produk, konten web, atau materi, promosi untuk perusahaan atau individu, menerjemahkan dokumen, artikel, website, atau materi lainnya dari bahasa Indonesia ke bahasa lainnya atau sebaliknya. Desain grafis, membuat desain logo, pamflet, brosur, kartu nama, atau materi promosi. Lainnya menggunakan perangkat lunak desain grafis. Pekerjaan programming dan mengembangkan web, membuat atau mengembangkan situs web, aplikasi atau plugin menggunakan bahasa pemrograman tertentu seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, atau Python. Untuk base of object, desain grafis membuat desain logo untuk perusahaan atau merek, termasuk pemilihan warna font dan elemen grafis yang sesuai penerjemah dokumen hukum. Penerjemah dokumen hukum seperti kontrak, perjanjian, atau sertifikat ke bahasa lainnya dengan memastikan akurasi dan kepatuhannya. Interface metafor, papan project metafor ini dapat menggambarkan antara muka yang digunakan untuk mengorganisasi proyek freelance. Penggunaan dapat membuat papan proyek dengan daftar tugas, deadline, dan tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan mereka. Marketplace metafor ini digunakan dalam platform freelance yang memungkinkan freelance untuk menawarkan layanan mereka kepada klien potensial. Pengguna dapat mencari pekerjaan yang tersedia, mengajukan penawaran, dan menegosiasikan proyek dengan klien. Selanjutnya. Untuk computer mediation CMC, penulisan konten digital, menulis konten yang dioptimalkan untuk media digital seperti artikel, blog, posting, media sosial, atau konten website. Menerjemahkan teks digital seperti konten website, aplikasi, atau pesan ke dalam bahasa lain untuk mencapai audiens yang internasional. Pengeditan konten digital, mengeditkan konten digital untuk memastikan kejelasan, konsisten, dan keefektifan komunikasi, termasuk mengecekkan tata bahasa, penulisan ulang, dan menyunting grafis. Slide selanjutnya. Saya kasih ke Kevin Malandi Putra. Oke, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tentang physical design. Considering the detail of the product, including the colors, sounds, and image, to use menu design and icon design, or only give description for this. Next. Oke, ini untuk contoh low fidelity sketch-nya seperti berikut. Next. Nah, ini untuk contoh wireframe-nya seperti yang tertera di sini.
Oke, next. Dan ini untuk storyboardnya. Kita yaitu ada freelancer, seseorang yang membutuhkan jasa freelancer untuk project. Setelah itu kunjungi platform freelancer, lalu daftar dan isi formulir pendaftaran. Setelah itu temukan freelancer yang sesuai dengan project. Setelah itu jelajahi profil freelancer dan tinjau portofolio mereka. Dan yang terakhir itu hubungi freelancer dan jelaskan detail project. Setelah itu di sini selanjutnya itu ada evaluate. It is the process of determining the usability and acceptability of the product. Website freelancer ini adalah website pencari kerja dan pencari tenaga kerja online yang gratis. Kami membuat website ini dengan sefleksibel mungkin dan seefisien mungkin agar para user yang mendaftar di website ini dengan mudah menggunakan untuk mencari kerja ataupun mencari tenaga kerja. Kami juga menyediakan fitur chat agar memudahkan para freelancer berkomunikasi dengan owner. Begitu juga sebaliknya. Dengan membuat website ini, owner dapat menawarkan beberapa jenis kerjaan online dengan tipe-tipe pekerjaannya agar dapat mempermudah atau membantu pekerjaan-pekerjaan owner yang akan dikerjakan para worker. Oke, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.